Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu kembali di Nuskabir, channel kebanggaan kita, channel YouTube perawat, teman-teman. Jangan lupa selalu subscribe dan share serta like. Baik teman-teman, hari ini acara khusus yang memang kita setting sebegitu bagusnya, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal. Mungkin teman-teman nanti kita bicara soal bagaimana konsepnya, bagaimana latar belakang CBC, yaitu dengan Dr. Benny yang mungkin teman-teman sudah pernah kenal. Beliau adalah sosok dokter yang memang praktisi yang di rumah sakit. Baik, kita sapa dulu Dr. Benny. Selamat pagi Dr. Benny. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, ya, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih dokter datang di Nuskabir ini dokter. Jadi hari ini kita ingin berbicara dengan dokter nih dok, terkait dengan sekarang dokter ada di satu institusi yang menurut saya prospeknya sangat bagus dok. Nanti mungkin dokter bisa berkenalkan secara pribadi dan konsep nanti ke depannya bagaimana. Mungkin dokter bisa perkenal dulu, silahkan. Ya, oke, saya Dr. Benny Handoyo Rajo, mungkin Pak Mungkin sudah kenal sama dulu ya. Berkarya di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sekarang saya per April 2021, per Mei lah, awal Mei saya mulai bergabung di Kanopi Nursing Home. Dan saya di sini sebagai direktur operasional Kanopi Nursing Home. Ya. Jadi apa sih istilahnya nursing home dengan panti werda itu tentu berbeda. Jadi inilah cita-cita kami karena ke depan seperti yang tadi Pak Diki ini prospeknya cukup bagus karena demografinya kita nanti usia-usia lanjut itu banyak dan itu mereka sangat membutuhkan. Ya, tadi dokter sudah cerita tentang home care. Mungkin dokter bisa cerita secara misi-misinya tentang anggaran profiling sekarang. Oh ya, sebelumnya nursing home itu ada sejarahnya. Waktu pertama kali Pak Kikin sebagai founder atau sebagai ownernya itu membangun yang namanya melayani home care, perawat home care, caregiver dan juga babysitter. Ya, itu tahun 2002. Ya, jadi sudah 19 tahun yang lalu. Dan kemudian dengan kerjasama pihak kedua ada kebutuhan khusus yaitu adanya rumah perawatan atau nursing home. Tahun 2011 November 2011 membangun nursing home dengan pihak lain. Nah, kemudian Pak Kikin ini berpisah membangun sendiri yang di Kayu Putih. Inilah Kanopi pertama kali punya sendiri Kanopi tahun 2018. Jadi nanti ini bulan Agustus ini tanggal 18 Agustus adalah ulang tahunnya Kanopi Kayu Putih, nursing home di Kayu Putih yang punya fasilitas 15 bed dan sekarang punya cabang di Kanopi nursing home yang di Sodong Raya yaitu Kayu Putih, di Rawamangun itu 45 bed. Jadi di sana kita sampai sekarang berdiri menjalani untuk bisa nursing home dan juga ada perawat home care, babysitter. Baik dokter Benny, kita untuk melanjutkan satu pembicaraan yang tadi kita sudah sampai pada misi-misi, sekarang mungkin bisa dokter berbicara tentang apa sih layanan yang ada di rumah Kanopi ini sendiri dok. Monggo silakan. Ya, jadi nursing home itu kami melayani untuk pasien-pasien yang belum kita melayani pasien-pasien yang short term, ya, jadi jangka memang untuk jangka pendek dan juga untuk yang long term. Nah, yang jangka pendeknya itu adalah biasanya adalah pasien-pasien yang habis
operasi. Yang setelah operasi mereka perlu perawatan luka, jadi istilahnya wound care. Nah mereka terutama yang paling penting itu mereka yang dari luar kota, karena dia bingung nih, karena di rumah sakit setelah operasi harus keluar dari rumah sakit. Perawatan lukanya bagaimana, walaupun mereka diajarin, keluarganya diajari bagaimana merawat luka, tapi mereka merasa lebih safe, ya datanglah ke tempat kami. Untuk kami di sana ada fasilitas pelayanan perawatan lukanya, ya, dan bahkan kami bisa membantu mengantar pasiennya itu ke rumah sakit untuk kontrol, ya, sampai dia sembuh. Mereka dengan happy bisa pulang lagi ke rumah, ke luar kotanya itu. Nah, sedangkan yang long term, yaitu untuk pasien-pasien yang perawatan jangka panjang, biasanya habis kena stroke. Nah, mereka kena stroke kan nggak mungkin dirawat lama-lama di rumah sakit. Jadi untuk selanjutnya kan mereka untuk melakukan fisioterapi, perawatan yang lainnya, apalagi kalau di rumah mereka nggak layak untuk diurus karena di rumah mungkin sibuk, apalagi dia tinggal sendiri dan sebagainya. Mereka datang aja ke tempat kami untuk kami bisa bantu fisioterapi dan segala macam. Jadi seperti layaknya dia tinggal seperti di rumah. Nah, satu lagi yang mungkin ada istilahnya palliative care. Palliative care itu ya orang-orang yang kanker yang mungkin tidak ya katanya mungkin tinggal tunggu waktunya, tetapi mereka kan sambil menunggu waktu itu mendapatkan kualitas hidup yang baik, ya. Kualitas hidup yang baik itu yang di tempat kami lah, yang lebih homey daripada dia tinggal di rumah sakit dan sebagainya, kan lama ini juga nggak nyaman. Jadi di tempat kami layani mereka, kami rawat untuk palliative care-nya itu sehingga mereka mendapatkan kualitas hidup yang baik. Ya. Ada satu pertanyaan mungkin yang kalau di rumah sakit bisa besuk gitu dok ya. Ya. Nah, bagaimana di konsep di sini dok? Apakah keluarga bisa berkunjung tiap hari atau memberikan satu itu bagaimana dengan hubungan dengan keluarga? Oke. Kunjungan ini sebenarnya waktu sebelum pandemi kita bilang tempat kami ini bukan buangan. Jadi jangan naruh di tempat kami seolah-olah dibuang. Yeah. Jadi keluarga dalam hal ini wajib, istilahnya tetap ada kontak. Hubungan mereka boleh berkunjung, ya. Ya mungkin karena mereka kalau harian biasa kan mereka sibuk kerja, tapi waktu weekend atau bagaimana nengok lah dia datang ke sini. Nah, cuman nih masa pandemi ini kita agak batasi, karena kita ya tentu kita nggak ingin yang keluar masuk orang, ya. Jadi tentu kita batasi lah. Nah, bagaimana caranya mereka tetap hubungan. Sekarang kan teknologi udah canggih, kita bisa pakai WA video call, ya, kita ngobrol di situ dengan dibantu oleh petugas kami. Mereka bisa kontak video call, ya. Jadi istilahnya hubungan itu tidak lepas. Jadi nggak harus dia harus datang, tapi tetap bisa dengan teknologi video call. Baik, jadi tidak kaku juga dok ya. Nah, memang kalau kita bicara soal konsep dengan keluarga tetap ada kontak. Ini mungkin teman-teman juga ingin tahu dok nih, bagaimana sebetulnya konsep di Kanopi ini kolaborasi dengan tim medis dok, karena memang tentu di situ kan ada perawat, ada dokter, ya kan, tentu harus ada semacam visit ya dok ya, kunjungan perawatan lanjutan. Bagaimana dok untuk SDM? Gini, sekarang ini memang di tempat kami ada perawat, ada dokter, dan ada caregiver, ya. Jadi mereka itu untuk membantu melayani di tempat kami. Nah, tentu ada dokter yang tiap hari juga memeriksa pasien itu, memelihara kesehatan mereka, ada keluhan dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kami sebatas perawatan seperti di rumah, ya. Sehingga kalau ada emergensi dan perlu kedaruratan medis atau segala macam, kami memang ada bekerja sama dengan rumah sakit. Tentu kita pilih rumah sakit yang terdekat di kami, dan kami rujuk. Makanya kami senang sekali
sekali sebenarnya sudah membuat kerjasama beberapa rumah sakit di tempat yang terdekat, sehingga kalau ada apa-apa kami langsung refer ke sana, dan itu ada kerjasama, kan nggak usah lagi kayak ribet apa tuh minta jaminan dan segala macam. Tapi yang penting ada garansi letternya, ada GL-nya dari kami. Oh, kalau udah kerjasama kan tinggal masuk aja ya dong, dilayani. Dan kita tentu pasien-pasien penghuni ini punya dokter pribadi. Dokter pribadi itu tentu kita kontak dari petugas kami yang kontak ke dokter pribadinya. Kadang-kadang penghuninya bilang saya mau kontrol sama dokter keluarga saya di rumah sakit mana, ya kita anterin. Itu yang menjadi konsep supaya total care atau berkesinambungan dong ya. Kesinambungan, jadi satu disiplin ilmu berkolaborasi lah. Artinya gini, mereka itu tentu kami fungsinya sebagai nursing home. Nursing home juga tentu kapasitasnya ada, kewenangan kliniknya juga sampai sebatas ya istilahnya punya batasan. Sedangkan kalau emergency, kalau ada yang tindakan yang lebih perlu intensif yang ditangani atau penyakit-penyakit ditangani, tentu kita bawa ke rumah sakit atau mereka punya dokter keluarganya. Akhirnya siap untuk semua pelayanan dok ya, seperti itu. Nah, bagaimana kriteria untuk SD-nya dok? Yang mungkin tadi dokter bicara soal kompetensi dok untuk perawatnya dan caregiver-nya itu. Ada satu kriteria mungkin bisa disampaikan dok secara singkat. Ya jelas kalau perawat kami merekrut untuk orang-orang yang bisa bekerja di tempat kami, ya tentu persyaratan umum yang biasa normatif ya, yang dalam arti mereka harus ada ijazah, STR, dan istilahnya bisa ada SIK ya, SIP ya, jadi praktek. Tentu kita ingin, cuma memang dalam hal ini di nursing home itu kami belum ada nomenklatur, sehingga kalau diminta SIP bingung kita, karena izin operasional apa gitu ya. Tapi setidaknya ada STR-nya, ada ijazahnya, ya kita primary source betul, kita rekrut. Dan ini nggak gampang memang sekarang, posisi saat ini susah sekali mencari ini. Makanya mungkin Pak Gegen di perkumpulannya dari perawatan bisa membantu kami untuk bahwa ini ada kesempatan kerja loh, maksudnya kesempatan ini ada bahwa kita bisa berkarya di mana-mana gitu, dan ini sangat dibutuhkan. Tadi kalau bicara soal kesempatan ini tentu ada satu peluang dok ya. Nah, menurut dokter ini bicara home care, bagaimana prospek, artinya kalau kita kolaborasi dengan yang saat sekarang, tadi kita juga di momen berikutnya Mbak Bulan sudah cerita bagaimana di Jepang begitu maju. Nah, kira-kira di Indonesia ini dokter tadi kan punya cita-cita untuk 1000 bed. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Kan dokter kan praktisi juga, nih dokter kan udah banyak di rumah sakit. Itu cara pandang yang berbeda dok. Ya, untuk ke depan itu gimana? Prospeknya, karena gini, kita kuantitas saja ya kebutuhan mungkin makin banyak. Apalagi kemarin kita heboh dengan pandemi yang katanya orang mau dirawat rumah sakit susah, takut. Andai kata lagi booming itu lagi penuh-penuhnya, mau ke rumah sakit juga kesulitan kan, kesulitan, dan akhirnya mereka isoman di rumah. Nah, isoman di rumah tentu mereka sangat butuh sekali tuh yang namanya perawat home care, ya toh. Dan tentu ya kalau ke depan sih sebenarnya kebutuhan itu masih sangat banyak, karena peluang peluang hidup itu kan makin panjang umurnya ya toh. Jadi sehingga kita masih ada budaya yang orang-orang bilang masih pengen di rumah. Nah, kalau di rumah berarti kan sebenarnya peluang perawat home care itu banyak, caregiver, home care ya toh masih ada. Nah, cuma memang mungkin kalau di rumahnya kurang layak untuk perawatan itu, yang pantasnya baiknya ke nursing home. Jadi sebenarnya peluang ini sebenarnya besar sekali, apalagi kami mau bercita-cita buat 1000 bed. Ya, yang sekarang ini kami masih 60, yang memang masih perjuangan yang kita harus bisa cukupi untuk ngejar kuantitas dan juga kualitas ya. Ini yang mesti tantangan.
Ada rencana buka cabang dong? Tentu ada, tentu kami kan kalau buka cabang itu ya istilahnya pusatnya dulu udah memang penuh, dan tentu kita kepikiran kan sudah melebihi kapasitas kan, jadi berarti kami harus buka cabang lagi. Ya, jadi cabangnya ya boleh mungkin Pak Gegen kita cari peluang lah, tentu tempat-tempat yang mungkin kota-kota yang cukup besar, ya seperti Jabodetabek. Kemudian nanti ya kami punya rencana membuka cabang juga di Surabaya, di Bali gitu lah. Oke dok, sebelum terakhir pertanyaan, ini kan konsep perawatan rumah sakit tentu beda dengan di home care ini, karena saya lihat tadi udah beling ada semacam interaktif ya antara perawat, kemudian dokter juga bisa langsung komunikasi, dan beda kalau di rumah sakit kan tiduran, terus hanya sebatas yang memang lingkupnya ya mungkin hanya izin ya. Nah saya lihat kan ada istilah begini dok, lebih bermartabat orang dengan keluarga, karena kalau di rumah sakit kan kunjungan itu berbeda. Nah mungkin konsep ini bisa dijelaskan antara perbedaan antara home care dengan rumah sakit. Ya, nah bukan home care, maksudnya nursing home dengan rumah sakit. Jadi gini, kalau rumah sakit kan hanya istilahnya dokter, perawat, dan juga istilahnya keluarga hanya ada jam besuk. Ya, betul. Ya, dan itu kan sebenarnya buat pasien itu juga stres, nggak nyaman. Ya, nah kalau di nursing home itu kita bilang happy lah, karena kita buat apa? Karena di situ ada orang yang kami juga ada perawatan orang-orang yang sudah lansia, yang stroke dan segala macam, dan juga ada yang untuk yang pikun demensia. Nah mereka ini seperti harus buat kegiatannya seperti di rumah, karena kalau seperti di rumah sakit ya orang istilahnya bete lah, bosen, ya toh. Nah, jadi kalau dia di nursing home itu seperti di rumah, homey gitu, suasananya benar-benar nyaman. Jadi kami ada kegiatan ya pagi-pagi, misalnya kita senam, jemur matahari, ya toh. Dan kalau siangnya sambil itu mereka ada main kayak ular tangga, terus mewarnai, ya toh. Bahkan nih kalau ada lahan kami luas, ada kebun mereka boleh bercocok tanam lah ya, kebun bikin entah hidroponik atau nanam bunga atau segala macam. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan itu supaya nggak membosankan. Bahkan kalau bisa mereka karaoke, nyanyi, kita puterin lagu. Karena prinsipnya kan kita menolong dengan melayani dengan kasih. Nah kasih itu tentu kita senang, ini orang ini senangnya apa sih, ya toh. Ada yang hobinya mungkin dia suka main catur atau gimana, ya kita ajak main catur, nyanyi sama-sama, karaoke atau ya happy lah. Jadi mereka benar-benar enak kayak di rumah gitu. Ya, saya kira bagus konsep itu, karena memang kita lebih dekat dengan keluarga kan bagus. Karena memang kalau di rumah sakit besok jam siang sekian lalu dibatasi, lalu ya banyaklah peraturan seperti itu. Nah itu makanya kami sulit istilahnya gini, petugas untuk melayani ini harus melayani dengan tulus hati ya, maksudnya mereka itu dilayani bukan semata-mata sebagai objek cuma ngobatin atau gimana, tapi kita membuat menyenangkan, karena prinsipnya adalah kita membuat si penghuni itu, si opa-opa itu happy, gitu. Prinsipnya kita buat happy dan mereka nyaman dan keluarganya percaya sama kita, seneng. Jadi maksudnya dia naruh opa-oma di sini enak gitu, jadi dia nggak khawatir gitu, ya toh. Baik dok, nanti mungkin kita juga akan sampaikan ke rekan-rekan dok tentang perawat bahwa memang ini ada satu sarana yang luar biasa. Konsep ini sungguh mungkin hal baru yang harus kita terus-menerus sampaikan kepada terutama perawat nih. Jadi memang karena kita juga dulu waktu pendidikan juga dapat yang namanya biopsikospiritual. Nah disinilah sebetulnya kalau saya lihat 4 konsep ini ada sebetulnya, karena memang kita langsung dengan orang berinteraksi, jadi tidak terbatas
kalau di rumah sakit kan jam kerja segini jam segini, sosial kurang. Nah ini betul yang tadi kalau tadi apa ada bimbingan rohani lah. Kalau yang istilahnya kalau itu ada pastoral care-nya, jadi tentu kita lihat oh ini pasiennya atau penghuninya ini agamanya apa, kita bimbing, kita bimbing. Apalagi ya maaf nih yang kemarin ada yang kasus palliative care yang dibilang katanya hidupnya udah sekian tahun lagi atau apa istilahnya sudah ada harapan gitu. Ya kita bangun spiritnya dengan rohaninya. Jadi kita bimbing dan pelayanannya kita kita ajak dia supaya hatinya tuh dia istilahnya kalau bilang mati bermartabat, wafat dengan bermartabat, dia merasa nyaman gitu ya. Jadi artinya dia secara rela ikhlas kalau dia itu dipanggil Tuhan gitu ya. Ya saya lihat juga memang tadi juga banyak kegiatan-kegiatan. Mungkin yang terakhir nih dok, saya lihat tadi SDM-nya juga SDM 24 jam juga siap. Kemudian juga tadi tentang diklatnya juga bagus. Bagaimana asrama di sini dengan teman-teman perawat? Saya lihat tadi juga ada tempat tidurnya, ada tempat kosnya. Jadi artinya dokter menyediakan juga ya untuk tidak repot-repot dok. Ya, ini luar biasa dok. Ini maklum lah. Ini kan gini, kita untuk kalau yang tujuannya sih gini, kebanyakan kan rekrut kami dari luar kota. Ya, kalau dia suruh cari kos itu kan ribet. Ya toh untuk cari kos dan segala macamnya tentu ya mereka ya susah lagi. Nah, sehingga kami di sini menyediakan kayak asramanya dulu. Ya, dan juga kan nanti mereka melayani itu waktu itu di training dulu waktunya, dan setelah training tentu training kan bingung di mana kan enaknya kalau training di sini langsung ya, dan bahkan nanti tempatnya berdekatan antara tempat di kelasnya sama nursing home-nya, mereka itu bisa berkarya juga, jadi membantu jadi magang ya sebelum dia tugas untuk yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mau home care dan sebagainya. Bagus juga nih. Oke. Bagi teman-teman, ini luar biasa informasi dari Dr. Benny. Saya kira informasi ini menjadi motivasi kita teman-teman. Ya bisa juga untuk teman-teman belajar tentang konsep tadi pelayanan secara keperawatan biopsikospiritual. Di sini ada tempatnya. Baik teman-teman, dokter saya kira cukup informasinya banyak sekali nih yang membantu bagi kami terutama di NSKP. Jadi mudah-mudahan edukasi ini, informasi ini menjadikan satu peluang bagi kerja bagi kami. Karena memang tantangan peluang kerja juga sekarang luar biasa. Karena saya kira juga ini nursing home ini kesempatan yang sangat bagus. Ya, saya kesempatan siang hari ini terima kasih Dr. Benny sudah kita wawancarai dengan lengkap tadi teman-teman ya. Terima kasih dan jangan lupa selalu subscribe di komen kami, dan tetap kami akan berikan informasi-informasi yang edukatif setiap kali kita memberikan satu informasi. Tetap semangat dan jangan kendur, dan salam sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya.